Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koronel Fauzi dengan NIM 2432000340. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mata kuliah basis data, yaitu tentang database toko sayur. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke bab 1. Pendahuluan. Di sini adalah latar belakang. Toko sayur merupakan usaha yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Dalam operasionalnya, toko sayur harus mengelola data produk yang cepat berubah, data pelanggan dan transaksi harian secara efisien. Pencatatan manual sering menimbulkan kesalahan seperti kehilangan data, stok tidak akurat, dan kesulitan membuat laporan penjualan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem database secara digital karena lebih cepat dan akurat. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 2. Bagaimana merancang database untuk mendukung pengelolaan data di toko sayur. Bagaimana mengimplementasikan sistem database toko sayur. Tujuannya membangun rancangan database untuk toko sayur, mengetahui cara mengimplementasikan sistem database toko sayur. Manfaatnya mempermudah toko pengelola stok dan transaksi. 2. Menyediakan data penjualan dengan rapi dan mudah dianalisis. Ruang lingkupnya mencakup perancangan dan implementasi database relasional secara sederhana untuk keperluan pengelolaan data toko sayur. Sistem mencakup pengelolaan data karyawan, produk, pemasok, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Lanjut ke bab 2. Pengertian basis data. Basis data ialah beberapa data yang tersimpan serta terorganisir di dalam suatu sistem komputer di mana user dapat mengakses, memanipulasi hingga menyimpan data dengan mudah, serta penggunaannya untuk mengelola informasi dengan efektif dan efisien. Pengelolaan basis data dibutuhkan suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan sebutan DBMS atau Database Management System, di mana DBMS ini merupakan sistem software untuk memfasilitasi user untuk create, maintain, akses basis datanya secara praktis. Lanjut ke 2. Sistem manajemen basis data DBMS. Sistem basis manajemen basis data atau disebut DBMS adalah untuk menyediakan lingkungan yang efisien, andal, aman, dan mudah diakses untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengatur interaksi antara pengguna, aplikasi, dan basis data. Tujuannya ada pengorganisasian data. Tujuan utama DBMS adalah menyediakan struktur yang terorganisir untuk menyimpan data. DBMS mengatur data dalam tabel atau kumpulan tabel yang memungkinkan data disimpan dengan cara yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Di sini ada konsep ERD, relasi dan normalisasi. ERD, sebelum membuat sistem, kita perlu merancang terlebih dahulu, membuat skemanya terlebih dahulu. Skema untuk memberikan gambaran sistem yang akan kita buat nantinya dinamakan ERD, Entity Relation Diagram. Apa itu ERD? Adalah sekumpulan cara atau peralatan untuk mendeskripsikan data-data atau objek-objek yang dibuat berdasarkan dan berasal dari dunia nyata yang disebut entitas, serta hubungan relationship antar entitas tersebut dengan menggunakan beberapa notasi. Oke, ada beberapa juga yang menyebutkan penjelasan ERD. Oke, lanjut ke relasi. Relasi yang dapat dimiliki oleh ERD ada beberapa macam, yaitu one to many, one to one. Satu anggota entitas dapat berelasi dengan satu anggota entitas lain.
One to many, satu anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain. Yang ketiga, many to many, beberapa anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain. Yang ketiga, normalisasi. Normalisasi sangat berkaitan dengan himpunan data dan model relasi data. Seperti pembahasan di bab sebelumnya, bahwa data merupakan fakta-fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya pada waktu tertentu. Sedangkan basis data merupakan tempat berkumpulnya data yang saling berinteraksi dan berhubungan guna mengambil keputusan yang menyelesaikan permasalahan. Oke, lanjut. Normalisasi dalam basis data berhubungan erat dengan data relasional untuk mengatur dataset dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Normalisasi berfungsi untuk menghindari data yang tidak konsisten, dan hasil dari proses normalisasi database berupa dataset dalam bentuk himpunan dengan kualitas yang baik. Normalisasi basis data adalah teknik untuk mengelompokkan data dari berbagai entitas dalam suatu hubungan ke dalam struktur yang rapi dan tanpa duplikat data. Oke, lanjut ke bab 3. Deskripsi sistem. Sistem basis data toko sayur dirancang untuk membantu proses pengelolaan informasi toko sayur secara terstruktur dan terkomputerisasi. Sistem ini berfungsi sebagai pusat penyediaan data yang mencakup informasi produknya, yaitu sayuran, karyawan, pelanggan, pemasok, dan rincian barang yang dibeli atau dalam setiap transaksi. Oke, yang selanjutnya ada identifikasi entitas dan atribut. Di sini entitas pada sistem ini antara lain yaitu ada pelanggan, produk, karyawan, pemasok, transaksi, dan title transaksi. Dan setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Contoh, pada pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon dan alamat pelanggan. Karyawan memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon. Produk memiliki atribut ID produk, nama produk, harga produk, dan stok. Begitu selanjutnya. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. ERD, Entity Relationship Diagram. Proses perancangan ini membantu untuk mempresentasikan hubungan antar entitas agar tervisualisasikan dengan jelas. Untuk membuat perancangan skema biasanya menggunakan ERD sehingga dapat menggambarkan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan atau relasi. Ini ada contoh ERD pelanggan. Ini entitas pelanggan memiliki beberapa atribut: entitas transaksi, entitas data transaksi, entitas karyawan, entitas pemasok, entitas produk. Nah, di sini ada hubungan relasi. Pelanggan dapat melakukan transaksi. Jadi one to many, satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Oke, itulah contohnya seperti itu ya. Lanjut ke konversi ERD dan tabel relasi. Proses ini mempresentasikan pada setiap entitas dan relasi dikonversikan ke bentuk tabel relasi. Proses ini mencakup pembuatan primary key dan foreign key untuk menjaga terintegrasinya antar tabel. Nah, primary key-nya ID pada tabel karyawan ada pada ID karyawan, dan ada pada tabel transaksi juga, yaitu dengan menjadi foreign key-nya. Dan pada tabel pelanggan di sini ada foreign key-nya ID pelanggan. Nah, di tabel transaksinya menjadi foreign key-nya. Dan tabel pemasok primary key-nya, dan pada tabel produknya ia menjadi foreign key. Pada tabel produk ID produknya primary key-nya, dan masuk ke tabel detail transaksi menjadi foreign key. Begitu juga pada ID transaksi. Oke, lanjut ke selanjutnya, normalisasi tabel.
Proses ini digunakan untuk mengorganisasi struktur tabel dalam basis data agar tidak ada data redundan, menghindari anomali saat insert, update, delete, dan relasi antar tabel menjadi lebih logis dan efisien. Tahapan normalisasi biasanya dilakukan hingga tree normal form. Ini saya ada sedikit contoh. Misalnya ada yang ada pelanggan melakukan transaksi. Dia membeli dua produk dan dengan harga yang berbeda. Nah, kita normalisasikan tabel ini menjadi lebih terorganisasi menjadi seperti ini. Menjadi satu-satu ini kan tomat, bayam menjadi satu kan. Nah, ini dipisah-pisah menjadi terorganisir. Oke, lanjut ke desain struktur tabel. Setelah melakukan normalisasi, masuk pada tahap perencanaan akhir desain struktur tabel. Sebagai contoh berikut ini, tabel karyawan. Tabel karyawan ini ada ID karyawan, tipe datanya integer, nama karyawan, varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar. Nah, ID karyawan ini yaitu primary key. Oke, lanjut ke tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini ada beberapa juga, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, ID integer, dan ini varchar. ID pelanggan itu primary key. Tabel produk. Tabel produk sini ada ID produk, nama produk, harga produk, stok. ID produk integer dan juga dia primary key-nya. Harga produk di sini desimal, stok integer. Lanjut ke tabel pemasok. ID pemasok integer, primary key-nya, ID pemasok, varchar, alamat pemasok, nama pemasok, varchar, alamat pemasok, varchar, nomor telepon, varchar. Tabel transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal pembelian. ID transaksi primary key, ID pelanggan ada foreign key ke pelanggan. Oke, lanjut ke tabel data transaksi. Ada ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, subtotal. Setelah ini ada harga dikali jumlah. Oke, lanjut ke bab 4, implementasi basis data. Spesifikasi sistem dan toolsnya. Pada project database Tokusayur ini menggunakan implementasi basis data MySQL sebagai sistem manajemen basis data, DBMS, dan PHP MyAdmin untuk antarmuka grafis berbasis web. Oke, lanjut ke selanjutnya, pembuatan database dan tabel. Proses membuat database diberi nama Tokosayur dan memiliki beberapa tabel, yaitu karyawan, pelanggan, produk, pemasok, transaksi, dan detail transaksi. Selanjutnya ada implementasi relasi. Relasi antar tabel diimplementasikan dengan menggunakan foreign key, kunci tamu yang menunjuk ke primary key, kunci utama, untuk menjaga integritas dan keterkaitan data dalam sistem Tokosayur. Relasi ini memastikan bahwa data pada satu tabel dapat dihubungkan secara logis dengan data pada tabel lain. Contoh query-nya ini ada membuat data create database Tokosayur, membuat tabel juga create table pelanggan, masukkan ID pelanggan, tipe datanya, terus dia primary key-nya, nama pelanggan, varchar, alamat, tipe datanya, nomor telepon, tipe datanya, sebagai contoh seperti ini. Ini yang sudah ini yang tampilan menggunakan PHP MyAdmin-nya. Selanjutnya membuat tabel karyawan, tidak jauh dari membuat tabel pelanggan, sama aja. ID karyawan, tipe data, nama karyawan, tipe data, alamat, tipe data, nomor telepon, tipe data. Oke, begitu juga selanjutnya. Oke, lanjut
Di sini ada insert data ke tabel pelanggan. Insert into pelanggan ID, nama, alamat, nomor telepon, value 001 Khalid. Ini query update, di sini ada update pelanggan, set nomor telepon, where ID pelanggan 001. Oke, lanjut ke query delete. Delete from pelanggan, where ID pelanggan, ID-nya berapa yang mau dihapus, ID P001. Nah, seperti itu, nanti ID ini akan dihapus. Oke, lanjut ke select. Select itu menampilkan pada tabel pelanggan ada apa aja, ada siapa saja pelanggannya. Di sini ada sebagai contohnya seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi basis data dalam sistem toko sayur, disimpulkan bahwa penggunaan MySQL sebagai DBMS yang terintegrasi dengan PHP MyAdmin dan Laragon dapat memberikan kemudahan dalam mengolah database. Pembuatan tabel-tabel yang mencerminkan entitas nyata seperti pelanggan, karyawan, pemasok, produk, transaksi, dan detail transaksi dapat mempermudah pembuatan sistem karena dilakukan dengan struktur yang baik dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Penggunaan perintah SQL seperti select, insert, update, delete, dan create mempermudah proses pengambilan dan memanipulasi data yang relevan. Oke, saran di sini untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat dibangun menjadi aplikasi berbasis web atau mobile agar lebih mudah diakses oleh pengguna. Pengaturan hak akses juga perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan data. Selain itu, fitur backup data sebaiknya disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan kehilangan data di masa depan. Oke, sekian dari presentasi saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, pamit dari saya, Koordinator Fauzi. Bisa dipanggil Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.